Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Bahri, NPM 107030676. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya ingin mempresentasikan sebuah tugas akhir saya, yaitu adalah kepuasan wisatawan terhadap kawasan hutan mangrove sebagai destinasi wisata baru di Desa Kurau, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Di mana latar belakang saya mengambil tugas saya itu adalah di mana kepuasan wisatawan adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan sebuah destinasi wisata, di mana tingkat kepuasan wisatawan terhadap kawasan hutan mangrove di Desa Kurau ini sekarang ini sudah memberikan gambaran tentang sejauh mana kawasan ini mampu memenuhi harapan dan kebutuhan wisatawan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wisatawan. Pihak terkait dan mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan seperti infrastruktur, pelayanan, atau promosi guna meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata. Faktor jasa pariwisata juga memiliki peran karena kualitas jasa pariwisata yang disediakan di kawasan hutan mangrove juga dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan. Faktor prasarana juga dan sarana juga memberikan kontribusi yang signifikan, seperti fasilitas toilet juga yang bersih, tempat sampah yang cukup, jalur penjelajahan yang terawat dengan baik. Nah, untuk mengetahui arah pengembangan selanjutnya, maka kajian terkait kepuasan wisata mangrove ini saya ambil tema analisis kepuasan wisatawan terhadap kawasan hutan mangrove sebagai destinasi wisata baru di Desa Kurau, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Masalah yang pertama, bagaimana kepuasan wisatawan dengan kondisi hutan mangrove. Kedua, bagaimana arahan dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove, sehingga tujuannya adalah mengetahui kepuasan wisatawan pada saat mengunjungi objek wisata mangrove, mengetahui arahan pengembangan kawasan wisata mangrove, dan manfaatnya dapat memperoleh sebuah inovasi yang lebih mengenai permasalahan dan potensi yang ada, manfaatnya sebagai wadah untuk bersama-sama belajar, dan sebagai mengenai kebutuhan sarana fasilitas sebagai tolak ukur kepuasan destinasi wisata, dan bahan pengayaan dan penerapan ilmu. Di mana ruang lingkup ini makro ini sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka, timur dengan Selat Kalimata, utara dengan Kota Pangkal Pinang, selatan dengan Palembang Selatan. Sedangkan untuk mikronya itu utaranya dengan Desa Kurau Barat, selatannya dengan Desa Penyak, baratnya dengan Desa Belilik, timurnya dengan Cina Selatan, dan geografisnya itu rata-rata Desa Kurau ini berbentuk dataran rendah. Untuk tinjauan kebijaksanaannya, saya mengambil ada beberapa peraturan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Yang ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009. Yang keempat Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020. Dan yang kelima Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di mana alasan teori adalah hutan mangrove dalam Harahap 2020 menyebutkan bahwa hutan mangrove adalah sebuah komunitas vegetasi pantai tropis dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembab, lumpur, serta dipengaruhi oleh personel air laut. Nah, wisata dan wisata alam, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, dan mempelajari keunikan daya tarik yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara. Elemen penunjang pariwisata adalah sarana pariwisata, jasa pariwisata, prasarana dan sarana, lingkungan, dan wisatawan. Dan terakhir, kepuasan wisatawan adalah kepuas atau tidaknya adalah suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk wisata yang real atau aktual dengan kinerja yang diharapkan. Di mana saya memakai metode pendekatan akademis dan teoritis, di mana saya memakai metode important performance analysis dan kualitatif, di mana metode pengolahan datanya ada observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan tinjauan literatur, di mana saya sekarang menggunakan populasi dan sampel, di mana penduduk Kobak yang mengunjungi objek wisata hutan mangrove. Ini salah satu metode IPA, hasilnya nanti akan berdasarkan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di mana satu adalah menunjukkan faktor atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan yang kedua itu adalah unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan. Yang ketiga adalah menunjukkan faktor-faktor yang paling penting pengaruhnya bagi pelanggan, tapi pelaksanaannya itu perusahaan biasanya biasa saja, dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. Yang keempat adalah menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Ini merupakan salah satu hasil yang sudah saya kerjakan dari kondisi mangrove, gaya iklimnya, aktivitasnya, fasilitasnya, hingga kebersihan hingga keindahannya. Sehingga kalau kita gabung menjadi sebuah utama pertengahan prestasi, di mana
proses utamanya dari variabel yang tadi kita jelaskan. Ini ke dalam golongan prioritas rendah dan berlebihan. Kesimpulannya, hasil dari analisis IPA ini berkisar antara 77,78% sampai dengan 83,9%, di mana cukup baik. Terus yang kedua, yang harus diingatkan adalah pertama, kondisi hutan mangrove yang masih bagus, adanya rambu-rambu yang memudahkan wisatawan menuju ke hutan mangrove, dan semua sinyal telekomunikasi yang dapat dijangkau oleh wisatawan. Untuk arahan pengembangannya, di mana pertama melakukan maintenance objek wisata hutan mangrove sehingga menjadi lebih tertata. Yang kedua, menambah rambu pelang arah yang menunjukkan objek wisata hutan mangrove. Yang ketiga, menambah menara pancar atau penguat sinyal. Yang keempat, membuat dan menambah jembatan untuk akses mengelilingi hutan mangrove. Yang kelima, melakukan perbaikan dan penambahan kembali jumlah toilet yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.